Kamu kan ada Roh Kudus, setelah Roh Kudus. Coba. Bentar Tuh, bang, tak baca dulu bang. Diam dulu bang. boleh dibaca, silakan. Pusing Aku aku. tunggu. Aku tunggu. Pusing bang ini. Pusing kan? Tuh ada musik bang. Aku biar abang nggak pusing ya. Abang, semua pemeluk agama itu meyakini agamanya benar, ya, meyakini agamanya benar. Tapi tidak setiap agama itu benar. Saya 16 tahun belajar Kristen bang, sejak kelas 2 SMA. Ketika saya belajar Kristen, saya begitu yakin bahwa kebenaran itu hanya ada dalam. Buktinya, abang sama saya aja pemahaman Alkitabnya lebih tinggi saya. Coba siapa Amin itu? Kalau abang nyerah, nanti saya kasih tahu Amin. Kalau abang nggak tahu Amin, nanti saya kasih tahu. Ya, karena abang sesama orang Jawa. Saya orang Jawa Barat, abang Jawa Tengah. Saya dulu kuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya. Guru dosen saya waktu itu ketika saya itu double kuliahnya pagi di sekolah di IAIN atau UIN. Itu Yesus bukan bang? Bentar apa? Itu Yesus bukan? Yang Nah, dimaksud kamu amin itu? nanya kan sama saya. Sekarang timbul lagi pertanyaan, Ya. di mana di dalam gospel Yesus disebut amin? Anggaplah itu Yesus Oh ya, nggak tahu bang. anggaplah itu Yesus. Anggaplah itu Yesus. Sekarang pertanyaan berikutnya, di mana di dalam gospel, baik gospel sinoptik maupun non sinoptik, Anda tahu sinoptik dan non sinoptik, Abang? Ganteng? Nggak tahu. Nggak tahu, saya kasih Nggak tahu. tahu. Gospel sinoptik itu adalah gospel yang saling mencontek tulisannya, yaitu Matius, Nah, Markus, Lukas. Itu saling menyalin lah ya, kalau mencontek terlalu ini ya. nah, Saling menyalin Matius, Markus, Lukas. Gospel non sinoptik, gospel Yohanes. Tunjukkan di dalam keempat gospel di mana Yesus disebut sebagai Al-Amin. Abang nanti kalau kalau abang tidak tahu juga, saya nanti kasih tahu semuanya. wah ini saya belum mudeng ini bang. Belum mudang, nanti Belum. saya kasih mudang. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin. Karena engkau Abang biar pendeta nggak aku terlalu kuliah. panjang, kalau nggak paham, kalau nggak tahu, katakan saja tidak tahu. Bang, aku tidak tahu. Nanti Ya, saya jelaskan. ya Nah, masalah abang ini percaya atau belum tahu bang. tidak, coba nanti abang Saya tanya, abang Katolik atau Protestan? Katolik bang, Katolik, Nasrani. nanti tanya kepada romonya. Karena di dalam ajaran Wah saya Katolik, nggak pernah ke gereja bang. ya, aduh, kamu tuh lebih baik abang ini aja masuk Islam aja daripada ke gereja Hmm, kagak. Lebih baik masuk Nah Islam aja. itu Nanti saya kalau tunjukkan. masuk Islam tadi kan Iya, udah nanti saya saya jelaskan ini. bilangin. Kita jangan Ya, ke situ dulu karena di dalam Islam ya, itu ya. la ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Qad tabayyana Ya. rusdu minal ghoi, karena kebenaran Islam itu sungguh nyata. Nah, saya belajar Kristen dari kelas 2 SMA. Waktu itu saya tahun 2006. 2006 saya Hmm. sudah belajar Kristen, ya, sampai dengan sekarang. Sekarang bisa baca Ibrani, bisa baca Yunani. Makanya para pendeta kalau debat dengan saya kalah semua karena saya menguasai kitab suci Kristen. Baik bang, saya nggak mau menyombongkan diri, biarkan mereka yang menilai. Abang Nah tahu itu. tidak? Bentar bang, abang kita fokus kepada pembahasan. Abang Ya, tahu ya. tidak siapa Amin di dalam kitab Wahyu? Saya tanya lagi nih, tahu atau tidak? Al-Amin dalam kitab Wahyu itu siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, Al-Amin itu bang, baik di dalam sejarah Yahudi dengan kitab Torah Sebe Alpe dan Seviktabnya, dengan sejarah Hmm. Kristen dengan perjanjian barunya, Islam dengan Al-Quran dan Sunnahnya, tidak pernah ada manusia di muka bumi yang digelari Al-Amin kecuali baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu-satunya manusia yang digelari Al-Amin adalah baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Kalau Anda lihat di dalam kitab Wahyu, pasal ketiga 14, Al-Amin adalah orang saksi yang setia dan benar. Nah, kalau abang mualaf nanti saya kirim, saya belikan buku baru ya, namanya Sirah Nabawiyah. Orang-orang Quraisy ketika dia mau bersafar,
orang-orang Quraisy ketika dia mau berniaga ke Syam, menitipkan intan permata, uang dan dinarnya itu kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW itu Al-Amin. Gelar Al-Amin ini bukan dari dirinya sendiri, tetapi gelar Al-Amin ini adalah pemberian dari orang lain, legitimasi. Misalnya, kalau Bukan saya dari mengaku, bukan sebentar Bang, dari ya sebentar. bukan Kalau saya dari mengaku, Tuhan sebentar atau Bang, dari siapa? sebentar Bang. Bukan, gelar Al-Amin itu bukan dari Ya. Tuhan, bukan dari Nabi Muhammad, tapi dari manusia pada saat itu. Oh, yang Ya, memberi sebentar. gelar manusia. Iya, kalau Oh, misalnya, kalau saya mengaku gini, tidak ada di dunia ini yang mampu mengalahkan saya, atau gini aja. Saya ini, teman-teman, saya ini ganteng, lebih ganteng dari Peter Pan. Oh, salah. Saya ini ganteng, tidak ada yang lebih ganteng. Saya lebih ganteng dari Ariel Peter Pan. Ya, misalkan. Kalau ya. pengakuan, orang nggak percaya. Tapi kalau misalnya ada yang bilang orang lain satu Indonesia, Nandar ini lebih ganteng kayaknya dari Ariel. Misalkan, ini misalkan ya. Ya, ya. Tapi Maka itu itu pengakuan dari manusia ya, Pak? dari manusia. Bahkan ada di dalam Sirah Nabawi, nanti saya tunjukkan ya biar tidak melebar. Kalau Abang mualaf nanti saya kirim bukunya gratis. Harga bukunya cuma 100.000. Nanti saya kirim. Kalau Abang mualaf tapi ya. Nabi Muhammad pernah suatu ketika, ini sohih dalilnya. Nabi Muhammad suatu ketika setelah beliau diangkat menjadi seorang nabi, beliau kemudian memanggil setiap suku Quraisy dengan kepala sukunya. Setiap suku Quraisy itu, setiap kepala suku itu mengirimkan, kalau dia tidak mampu hadir, mengirimkan delegasi ketika Rasulullah SAW menyeru. Karena Rasulullah SAW ini adalah dari kalangan suku Quraisy, dari kalangan yang terhormat. Ya. Orang-orang ketika diseru oleh Rasulullah, wahai kaum Quraisy, kumpul semuanya. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai kaum Quraisy, andaikan aku berkata kepada kalian, di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang akan menyerangmu, apakah kalian percaya dengan ucapanku? Tidak pernah ada orang Quraisy pada saat itu, tidak ada satupun orang Quraisy yang mengingkari. Wahai Muhammad, kami tidak pernah menemukan engkau berkata kecuali kebenaran. Kami tidak pernah menemukan engkau berkhianat. Kami tidak pernah menemukan engkau tidak jujur dalam berkata-kata. Andaikan engkau mengatakan bahwa di balik bukit ini ada pasukan berkuda, maka kami akan bersiap-siap untuk berperang. Kata Rasulullah, di balik bukit ini tidak ada pasukan berkuda yang akan menyerang. Tetapi aku sampaikan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah saja. Itu orang-orang Quraisy yang tadinya mengatakan percaya, tapi ketika Nabi Muhammad harus menyampaikan baik atau tidak baik waktunya, kebenaran firman harus disampaikan, suku Quraisy pada saat itu, apakah karena hanya ini? Jadi mereka suku Quraisy ketika didakwahkan dakwah tauhid, apakah hanya karena ini wahai Muhammad kamu mengumpulkan kami semua? Jadi orang Quraisy itu percaya Nabi Muhammad itu adalah track recordnya terbaik. Makanya di dalam Alkitab sendiri, di dalam Matius 7 ayat ke-18, pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Nabi Muhammad, pohonnya, akarnya, dari mulanya adalah baik. Sedangkan si Paulus sebagai tema, akar mulanya itu buruk, pohonnya buruk. Saking buruknya, Alkitab tidak pernah menulis siapa bapak dan ibunya. Karena pohonnya buruk. Dia pembunuh murid-murid Yesus. Itu yang Kembali kembali ke ya. Al-Amin ya, Bang. Waduh, Jadi ini Al-Amin, masih iya, iya masih masih. Jadi ya. Al-Amin itu adalah Nabi Muhammad. Makanya Yesus mengatakan begini, sebelum Abraham ada, aku ada. Tapi Yesus tidak pernah berani mengatakan bahwa sebelum Adam ada, aku sudah ada. Karena yang lebih dulu ada adalah Nabi Muhammad SAW. Apanya? Ruhnya. Apanya? Wasilahnya. Makanya ketika Nabi Adam bertobat kepada Allah, menggunakan wasilah dengan nama Nabi Muhammad SAW. Dan hadisnya sudah saya tanya kepada Ustadz Wafi, Ustadz Wafi, hadis berkenaan
Rasulullah SAW ini Nabi Adam berwasilah dengan nama Nabi Muhammad, hadisnya maudhu, doib, atau bagaimana? Hadisnya ternyata bukan hadis maudhu, juga bukan hadis doib, tetapi hadis hasan. Hadis hasan itu bisa dijadikan rujukan kebenaran. Tadi sudah saya tanya. Karena tadi ada yang inbox saya, Bang Nandar itu hadisnya begini dan begono. Saya tanya langsung Ustadz Wafi. Ustadz Wafi benar nggak hadis mengenai ini? Oke. Makanya Yesus tidak berani mengatakan sebelum Nabi Adam ada, aku sudah ada. Karena yang lebih dulu ada, itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai apa? Ruhnya. Makanya di alam roh, ketika Allah bertanya ke alam roh, ke ruhnya orang-orang, alastu bi rabbikum, para roh berkata, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Tidak bisa dibantah kalau Al-Amin itu hanya merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada seorang pendeta pun yang sanggup membuktikan di dalam gospel yang 4 itu Yesus disebut Al-Amin. Tidak ada. Jangankan disebut Al-Amin, disebut Immanuel saja tidak pernah ada di dalam gospel. Yesus Immanuel nggak ada. Yesus Al-Amin nggak pernah ada. Yang disebut Al-Amin hanya baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Muhammad itu Immanuel, Bang. Saya nggak ngomong beda. Abang ini nggak connect ya. Maksud saya Terus gini, Bang, untuk menyangkal itu semua Abang. ya. Baik, saya mau tunjuk begini, biar Anda paham bahwa Nabi Muhammad ada dalam kitab Anda. Jadi di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 146, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Kata Allah, orang-orang yang telah diberikan Taurat, orang-orang yang telah diberikan Injil, mereka mengenali Nabi Muhammad bagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Bahkan Yesus dalam Al-Quran, Quran surat ke-61, yaitu Quran surat As-Sof ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, meriwayatkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar Bang ya. Aduh, kasihan sekali ini HP ini Iya, HP ya, aku belum bicara baru. ini. Sebentar Bang. Kasihan sekali ini HP baru tapi kena iduh aku, kena jigong aku. Maafin ya HP, jadilah saksi. Enggak serius Bang. Ini aduh, mana tisunya nggak ada lagi. Ntar ya. Aduh, pakai ini aja deh. Aduh, Bang, gimana, Bang? Aduh, mohon maaf ya HP ya. Kamu mudah-mudahan jadi saksi di akhirat karena ini bukan HP beli dari saya. Ini loh, Lihat. Bang. Otan ngeyel. Baik. Aku nggak Baik, ngeyel loh. Aku kan dengerin terus dari tadi. baik Bang, baik. Mantap loh ini Oke saya. ya, kita lanjut ya. Di Ya, dalam Quran surat As-Sof, Quran surat 61 ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman berkenaan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum. artinya Inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hada syihrun mubin. Dan ingatlah ketika Yesus Kristus berkata, "Wahai bangsa Israel, aku ini utusan Allah, bukan Tuhan." Kata Yesus, "Aku ini adalah utusan Allah, bukan firman yang menjelma menjadi manusia. Aku ini adalah utusan Allah kepada kalian, bukan kepada Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, dan dunia, bukan. Aku ini diutus hanya kepada bangsa Israel yang membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat dan memberikan kabar gembira tentang seorang nabi yang akan diutus setelahku yang bernama Muhammad, yang nama lainnya adalah Ahmad." Sekarang saya akan tunjukkan kepada Bapak. Siapa namanya Pak? Opik? optik. Ya. Sekarang Pak Opik buka Kidung Agung. Kidung Agung pasal kelima ayat Aduh, itu 16. Kidung Agung bukan, Bang. Kidung Agung itu Sebentar, apa saya ya? tunjukkan dulu. Enggak. Saya tunjukkan dulu.
Ini ilmu ini. Itu bukan nama, Bang, itu bukan nama. Nanti tidak ada pendeta yang sanggup mengalahkan saya, Bang. Nanti Itu Anda bukan nama, kalau Bang. ya Nggak usah buktikan itu nanti, dong. buktikan nanti, Ya, ya, buktikan ya, nanti. Ini ya, saya buktikan ini. ya, ya. Tidak ada orang di dunia ini yang sanggup mengalahkan saya masalah Kidung Agung. Kidung Agung itu nubuatan Nabi Muhammad. Nanti saya Bukan, baca. saya asli Nagamis. Iya, ini saya lagi buktikan datanya. Jangan Ini kemana-mana. loh, penonton ini loh, Bang. Ngatain Iya, saya sabar, Muslim, sabar. Bang. Ngatain saya Muslim. Ya Ini udah kan tapi kan tunjukkan tatonya itu. Tato ini apa loh. itu? Hmm, Oke. aku cuma nunggu kapan aku Ya, sabar, jawabnya sabar, gitu sabar, kok. sabar ya. Ya. Nih, aku layarnya aku gedein dulu ya. Abang tetap open cam. Layarku gedein dulu biar nih. Lihat Bang ya, lihat ya Bang ya. Bentar. Saya Ustadz Topi. Saya Martinus Opi Fajar Nugroho namanya. Oke, Bang, lihat nih Bang, Kidung Agung nih. Ini dari LAI ya. Kidung Agung Hmm. pasal kelima. Dengarkan Abang ya. Lihat nih Bang ya. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik, demikianlah kasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. LAI dan bapak-bapak gereja merubah proper name jadi generic name. Apa generic name-nya? Harusnya kata-katanya manis mata-mata segala sesuatu pada Nabi Muhammad. Kita lihat kalau tidak percaya, ini ada leksikonnya. Padanya menarik 04261. Siapa 04261 ini? Kita klik Bang. Kita klik 04261, yaitu Muhammad. Ya, 04261 leksikon. Ini dari Kristen ya. Ini Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia ini. Yayasan Sabda ya. Termaktub, tertulis, terdaftar di Kemenkumham. Jadi bukan abal-abal ini, benar dari Kristen. Nah, ternyata ini adalah nama orang. Kalau kita lihat dari akar katanya. Nih Bang, akar katanya apa Bang? Bentar ya. Kalau Abang itu coba di abang bahasa baca. Indonesia. Ini abang Bukan, baca ini, Hamad ya atau Ahmad. Coba abang baca ini. Ahmad. Coba dibaca. Bisa baca The nggak? Arabic the Arabic Hamida means praise, and the name Muhammad comes from the root. Root. Iya. Ya. Nah, pihak LAI sendiri menyadari bahwa Hamad itu Ahmad adalah sebuah nama, bukan generic name dia, tetapi proper name. Saya bacakan ya, The Arabic Oke. Hamidah. Bentar, abang dengarkan saya dulu. The Arabic Hamidah mean Christ, and the name Muhammad comes from the root. Ini dari Alkitab Kristen sendiri ketika menjabarkan tentang Muhammad dan dilihat soresnya Hamad, itu adalah nama Nabi Muhammad. Makanya tidak ada Oh, orang Kristen, Bambang Nursen aja belum tentu berani lawan saya. Ya, udah bang, itu di bahasa Indonesiain bang. Yang Muhammadnya jangan di bahasa Indonesiain. oh, kalau Itu gitu bunyinya gimana jadinya? kita lihat di dalam bahasa Ibraninya karena Alkitab Enggak, di hidup. bahasa Indonesiain Enggak, gini. Kita lihat langsung bahasa Ibraninya karena biar perjanjian lama penonton itu. penonton Iya, tahu ini aku kasih tahu nih, aku kasih tahu. Kan penonton biar tahu bahasa kan. Indonesia. Ini Bahasa aku kasih Indonesia tahu bang. nih. Iya. Soalnya itu nama. Iya, nama itu. Ini aku tuh kasih tahu nih. Ini dalam bahasa, ini kitabnya orang Yahudi ya. Kita buka Kidung Ya, Agung pasal 5. Sabar. Abang mau mencari kebenaran atau mau ngeyel? Ya, kita bukan buka song bilang of iya, song. Sabar, Bang. bang. Ini saya lagi buktikan loh, Bang. Abang kan mau ditranslate Iya, katanya. Siapa nama itu? iya, iya. Oke, saya Ya, bacakan ya. Ntar ya, saya bacakan ya. ya. Tidak ada pendeta yang sanggup mengalahkan saya. Nih, coba perhatikan ini. Ya, ini di dalam Kidung Agung pasal kelima ayat ke-16 ya. Saya bacakan dalam bahasa Ibraninya. Hikko mamtakim pehkula Muhammadim. Zehdodi we zehrai benot Yerusalem. Hikko mamtakim, segala sesuatunya, pehkulo segala sesuatu pehkulo Mahmadim pada Nabi Muhammad, jehdodi we zehrai benot Yerusalem. Segala sesuatu pada Nabi Muhammad itu menarik. Saya kasih tahu nih, mudah-mudahan ada ustadz di sini. Kalau dalam bahasa Arab ada isim isaroh untuk muzakkar haza untuk yang dekat ya. Kalau perempuan hadhihi,
Di dalam bahasa Ibrani pun ada isim isaroh. Nah, di sini ada isim isaroh jeh. Isim isaroh jeh, kata tunjuk jeh ini untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Kalau untuk perempuan bukan jeh, tapi jot. Nah, mahmadim. Kita translate sekarang ya. Ini mahmadim itu siapa Ya, sih? Bentar, Bang. Kita lihat. Ini mahmadim jadi kan? Sabar, sabar, sabar. maksudnya gini loh Bang. Iya, ini lagi Ini aku dengerin translate. Aku lagi translate. ya, Aku lagi translate, ya, ya. sabar. Walah, Jangan bicara jangan dikit aja kok. Sabar iya, Bang, sabar. iya. Kita lihat ke dalam bahasa Arab ya. Ayat tadi kan tadi aku copy paste ya. Kita copy, ini paste nih. Kelihatan paste kan? Ya, Paste kan? ya, Ini Ibrani yang ayat yang tadi yaitu Mahmadim. Kita lihat bahasa Arabnya apa? Kita di sini ada bahasa Indonesianya. Siapa itu? Hah? Siapa ini? Siapa? Jawab. udah, stop, jawab dulu Bang. Udah, udah, udah Bang. Ya, Halo, udah, ya, silakan. ada Bang, udah Bang. Ya sudah, Itu silakan. seluruh tagnya disalin Bang, disalin ke bahasa Indonesia kecuali Muhammadnya, Ah, gitu loh. kamu salin sendirilah. Udah aku Mahmadinya. kasih tahu kok ngeyel sih. Itu terserah aku nggak mau Waduh, kan jadi memaksakan. nggak tahu ini temen-temen kalau bahasa Iya, itu Indonesianya sudah itu aku translate. nyangkut enggaknya kan, jadi Kamu nggak sudah aku tahu. translate kok. Kalau kamu mau translate sendiri ya silahkan. Bahkan di dalam penafsiran LI sendiri itu Nabi Muhammad. Kok Anda mau menyangkal sih? Itu bapak-bapak gereja yang memberikan penjelasan. Terus Iya, ya udah kalau bertobat. Karena kalau Anda tidak bertobat, ya masuk neraka nanti. enggak Bang, Ya enggak sudahlah, Bang. Muhammadin, Abang belajar aja lagi lah. Saya Muhammadin. nggak mau memaksa. Saya Lu nggak mau aku belum memaksa. bicara Bang, kok Ya udah sudah, mau ngomong apa diturunin. Anda? Mau ngomong apa? Yohanes waktu membaptis Yesus, itu ada suara dari langit itu bilang apa toh Bang? Ya, ya silakan Anda ngomong. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu Tuhan bicara dengan Tuhan itu membicarakan siapa? Sekarang gini aja deh, jangan ke situ dulu. Anda tahu pembaptisan itu apa enggak? Aduh, aduh, terus gimana ini? Enggak. Anda tahu pembaptisan itu apa? Hmm? Anda tahu pembaptisan itu Kok maknanya apa? kok ganti topik toh Bang? Enggak, ini ada korelasinya. Saya Itu tahu yang ayat itu tadi itu. dijawab dulu Ya, dari inilah aku anakku tadi yang loh. kukasihi kan. Baik, inilah Nah, anakku yang aku betul. kasihi. Nanti aku jawab. Oke, sekarang saya tanya sama Itu. Anda. Ya, nanti aku Kok jawab. kok Sabar. tanya Sabar. lagi? Sabar. Gimana toh Bang? Anda kan mau menerima kebenaran. Anda Iya itu. akui atau tidak, Nah yang lebih itu paham. Bentar, diakui yang atau enggak tidak? dulu. Kalau Sebentar, Yesus itu sabar adalah Bang. anak Tuhan. Sabar. Anda akui atau tidak, yang lebih tahu Alkitab di sini adalah Tuhan. Ya. Nggak bisa jawab ya, Enggak. Bang Nando. Sekarang di situ anakku yang kukasihi. Sekarang saya jawab ya. Hmm. Saya tunjukkan, Hmm. saya tunjukkan, saya tunjukkan. Sabar. Siapa sih anak anak Tuhan yang dikasih itu? Iya. Sebentar. Sebentar. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku Iya. berkenan. Itu maksudnya apa? Oke. Bentar ya. Bentar ya. Bentar ya. Terus kalau Ya, ya, sabar, 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 sabar. Inilah. ya Aduh, si abang ini. Sabar. ya cuma bicara-bicara Bang. Iya, bentar Eh, ya. Aku kalau tunjukkan Bang datanya. Nandar Saya Pak nggak mau. Bentar, bentar. merevisi kami sebagai umat Nasrani atau Kristen memakai dengan kitab suci kami, Alkitab, padahal Bang Nandar sendiri menyangkal bahwa Alkitab ini adalah Alkitab asli yang diturunkan oleh Nabi Isa. Ya, sabar ya. Sabar, Ngapain ngurusin sabar. kitab saya, Bang? Gitu loh. Sabar, Kan, sabar. kan Injil Anda yang asli buka kan Lukas 3:38. Anda buka Lukas 3:38. Coba dibuka. Siapa anak yang dikasihi itu? Lukas 3:38. Lukas 3, 38. Silakan. Lukas 3. Bentar, Bang, nggak hafal ya. Ya dibuka kan itu Lukas ada Alkitab. pasal 2, Lukas pasal 3 ayat kedua 3. ayat ke-38. Lukas pasal 3 ayat 38. Mm-mm.
Jadi Baca. hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan Salah. karakter Tuh, Bapa. ini aja nih. Aku kasih tahu Lukas salah 3 toh? baca Anda. Bukan itu. Ini nih. Ini nih, baca nih. Lukas 3 ayat 38 dibaca. Kelihatan kan? Oh, 38. Yo, coba dibaca. 38. Ya, ya. 38. 38. Ya, coba lihat. Mana tadi? Oh ya, tak buka sendiri. Bentar ya, Bang. Iya, Saya silakan. males. Lukas 3. Aman, Bang. Santai, Bang. Iya, silakan. Saya nunggu. Mana toh? Lukas 3. Ayat 38 ya, Bang? Ya, silakan. Lukas 3. 38. Bingung kan? Bingung. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Nah, ternyata yang itu Adam juga anak Allah. Jadi anak yang Secara roh ya. dikasih, ya. Tuh kan kalau Adam Adam, ciptaan, Bang. bentar tuh, kena tampol kan? Gini Bang, yang disebut sebagai anak Allah itu bukan hanya Yesus, Adam juga adalah anak Allah. Karena dia tidak punya bapak, tidak punya ibu. Jadi nggak ada keistimewaan. Sebentar, Anda kan tadi bertanya, saya jawab. Jadi yang disebut anak Allah itu bukan hanya Yesus. Bahkan Adam lebih hebat daripada Yesus. Kalau Adam tidak punya ibu, tidak punya ayah. Kalau Yesus punya ibu, Adam juga anak Allah. Apakah dia Tuhan? Nah, sekarang yang kedua. Anda tahu nggak pembaptisan itu apa? Langsung saja lah, biar tidak bertele-tele. Yesus itu berdosa. Bentar. Yesus itu berdosa, makanya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kalau Yesus yang bersih, harusnya dia membaptis Yohanes. Karena Yohaneslah yang lebih bersih, maka Yohaneslah yang membaptis Yesus. Karena pembaptisan itu adalah pembersihan dari dosa dalam ajaran Yahudi. Ternyata Yesus berdosa, makanya dibaptis oleh Yohanes. Harusnya Yohanes yang dibaptis oleh Yesus. Kemudian kedua, Anda tahu tidak dengan dosa waris? Anda kan Katolik. Katolik meyakini dosa waris? Ya. Nggak tahu, ini saya terangkan. Menurut Kristen, baik Protestan, menurut Kristen, baik Kristen Protestan maupun Kristen Katolik, bahwa setiap manusia itu membawa dosa waris. Termasuk dengan Bunda Maria. Bunda Maria membawa dosa waris. Ketika lahir seorang anak, maka anaknya juga membawa dosa. Makanya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jadi Yesus itu menurut Alkitab, sabar, jangan terguncang. Jadi menurut Alkitab, Yesus itu berdosa karena membawa dosa waris. Setiap manusia yang terlahir ke bumi membawa dosa waris menurut ajaran Kristen, baik Katolik maupun Protestan. Ketika Bunda Maria melahirkan seorang manusia, yaitu manusia Yesus, maka Yesus berdosa. Oleh karenanya Yohanes Pembaptis bukan dibaptis oleh Yesus, tapi dirinya yang membaptis Yesus. Karena dalam dogma dan ajaran Kristen, manusia yang baru terlahir itu membawa dosa. Beda dengan Islam. Kalau di dalam Islam baru terlahir, kullu mauludin yulladu al fitrah. Bayi yang baru terlahir dalam keadaan suci. Inilah ajaran Islam. Makanya di ajaran Kristen ada polemik. Apa polemiknya? Bagaimana bayi yang baru lahir tapi belum dibaptis? Bukankah di dalam Markus 16 ayat ke-16, barang siapa yang dibaptis dan percaya akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak dibaptis dan tidak percaya akan dihukum. Ternyata ini sebuah polemik. Bagaimana dengan bayi atau balita yang belum dibaptis, belum percaya, apakah dia masuk neraka? Menurut ajaran Kristen itu masuk neraka. Inilah ketidakadilan. Tapi dalam ajaran Islam, sabar, nanti ditanggapi. Kalau dalam ajaran Islam, setiap bayi yang meninggal, meskipun meninggal dari bayi Kristen, dia masuk surga. Karena di dalam Islam itu, kullu mauludin yulladu alal fitrah. Setiap bayi yang baru terlahir dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah Islam. Jadi kalau ada bayi meninggal,
baik bayi itu terlahir dari muslim maupun terlahir dari orang yang tidak beragama sekalipun itu masuk surga karena fitrah begitu. Paham? Sekarang tunjukkan di dalam Kristen di mana bayi itu terlahir dalam keadaan suci. Silakan. Nggak usah bayi, Bang. Itu waktu Yesus menyembuhkan orang buta Loh, kok atau orang menyembuhkan lumpuh orang itu buta dia. nggak nyambung sih Abang ini. Nggak Ini loh, nyambung. Bang, tak Ceritanya jelasin dulu, apa Bang. kok? Jangan dicegat-cegat dulu. Ya silakan. Itu kan para murid bertanya atau para orang bertanya kepada Yesus, dosa siapakah yang menjadikan orang ini lumpuh? Itu kan Yesus menjawab, bukan dosa siapa-siapa. Anak tidak membawa dosa dari ayahnya, dari leluhurnya. Tapi ini adalah wujud dari kekuasaan Tuhan. Ini aja deh langsung. Kenapa Yesus dibaptis oleh Itu. Yohanes? Ini aja Bang. Saya tanya nih Itu sama Abang. udah. Enggak, saya Nah, tanya ya, sekarang sama Abang. ya. Kenapa Yohanes membaptis Hmm, Yesus? Bukan Yesus hmm. yang membaptis Yohanes. Jawab. Jawab. Loh, kabur. Sudahlah, gak ada pendeta yang sanggup mengalahkan saya. Kabur. Baru segitu udah kabur. Tak kira mau ke sahadat. Kabur. Aduh, udah berapa jam nih? Ternyata capek juga nih. Aduh, udah 3 jam aku diskusi teman-teman. Oke, teman-teman. Sorry ya teman-teman ya, aku udah capek nih. Untuk kebenaran Islam sungguh nyata ya teman-teman ya. Oten satu persatu kabur. Bukan saya ngetik lah. Saya nggak mau ngetik orang. Saya jawab apa? Ku tak menyangka di belakangku. Jangan kabur lah kalau nggak bisa jawab. Alin, Kristen apa Muslim? Oke teman-teman, aku sudah lelah ini ya. Mana nggak ada oten lagi. Laskar API, apa-apa. Nah, itu sebentar. Ferry Samsul, Laskar API bukan? Tuh, sorry kalau halo Bang, Bang Loh, Atik, kenapa turun? Baru ditanya wong aja kamu yang mutus. loh, ngapain aku mutusin? Kalau aku mutusin ngapain aku naikin lagi? Kan logikanya begitu. Tulisannya Kalau gitu, Bang. Tulisannya kamu diputusin sama kreator gitu. setiap yang Sama host, keluar Bang, juga sama memang kreator. memang tulisannya begitu. Bukan aku yang mutusin. Memang Oh, setiap nggak setiap tahu yang aku. keluar itu Tahu. memang tulisannya Tapi aku begitu. nggak turun, aku nggak Ya megang HP sama, aku kok, juga Bang. nggak ngeklik. Kalau Aku aku nggak megang. ngeklik ngapain aku naikin lagi? Kan logikanya seperti itu. Oke, aku ulangi pertanyaan Nah, itu saya. ya, Jangan Bang, kabur lagi ya. Pertanyaan saya, nah, kenapa yang Yesus yang yang dibaptis Yohanes bukan tadi. ya, kenapa Yohanes Pembaptis yang membaptis Yesus bukan si pembaptis yang dibaptis oleh Yesus? Silakan. Udah, Ya, silakan. tak jawab ini. Iya, silakan. Yohanes Yohanes waktu di gurun dapat suara dari Tuhan Di mana itu? mengatakan Di bahwa mana? Coba di mana? Aku pengen tahu, jangan-jangan ngarang lagi. bahwa di Enggak, padang jangan gurun, harus waktu di ditunjukkan padang ayatnya, gurun. Bang. Jangan ngarang. Ini kitab suci ini, Waduh, jangan aku, ngarang. aku nggak pernah nonton kitab suci, Bang, tapi Loh, kok aku nggak tahu nonton, Bang? ceritanya. Anda tahu dari mana? Yohanes menerima suara dari langit. Itu Paulus kalau yang melihat suara dari langit itu bukan Yohanes. Di padang gurun Iya, itu si bentar, Paulus. Bang, tak jelasin dulu, nanti tak Iya, cariin ayat. boleh. Harus ada ayatnya. Saya pengen belajar Tak juga sama cariin Abang. ayatnya, Bang. Oh, Nanti cariin. Ya, nanti elah. Ya udah Abang cari dulu. HP ku Ya, yang satu di bawah anakku.
Iya, Jadi nggak terserah bisa. terserah, Abang minta dulu lah HP-nya atau laptop kayak apa kek, jangan berasumsi Bang ya. Ini Abang, kalau Abang salah Itu jawab, bukan asumsi, Bang. ya di mana ayatnya? Saya pengen tanya, di mana? Jangan Ayo. berasumsi. Kalau Abang ngomong tanpa data itu asumsi namanya. Coba tanya, coba definisi asumsi. Asumsi itu berdasarkan ucapan kita sendiri tanpa data, kecuali Abang tunjukkan datanya. Saya pengen belajar juga, kalau ada datanya saya terima, nggak mungkin saya, apa namanya itu, membantah. Kalau ada datanya, "Oh begitu." Pasti saya juga gitu. Silakan saya tunggu Bang, silakan. Bentar, Bang. Maaf, Bang. Ini mumet tahu, Bang. Iya, Soalnya kan mumet kan, nggak apa-apa, Anda cari aja, minta Roh Kudusmu supaya nggak pernah dicarikan. baca. Iya, makanya dicari. Saya tunggu kok, saya nggak bakal nge-kick Anda. Tadi Anda turun sendiri kok bilang, nyalmu atau gimana gitu. Saya tunggu, saya nggak bakal Ya. ngerusuhi, "Ayo ayo ayo," nggak bakal kayak gitu. Silakan Anda cari. Kalau ada laptop silakan dibuka laptop. Makanya Bang, nggak apa-apa kalau Abang nggak sanggup. Saya tungguin Bang, nggak apa-apa Bang. Yohanes 1 ayat 15. Yohanes Coba memberi saksi tentang dia dan coba berseru, coba. katanya, Ya coba coba. "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat Apa ini? diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Abang salah Tidak Bang. Ini aku ulti seorang aja pun Bang. yang Abang, apa? mohon maaf Bang Mana, Pak? ya, Abang ini disaksikan 2.200 orang. Baik saya maupun Iya. Abang disaksikan. Abang harus Mm. tahu ada berapa Yohanes. Hmm? Oh, yang Yohanes yang Yohanes Abang Pembaptis baca ya. itu bukan Yohanes Pembaptis, itu Yohanes yang nulis Injil Yohanes. Yang saya tanya Yohanes Pembaptis. Atau dalam Islam Nabi Yahya. Kenapa Nabi Yahya yang membaptis Yesus? Kenapa bukan Yesus yang membaptis Nabi Yahya? Kalau Yohanes, Injil Yohanes, itu penulis, itu murid Yesus, bukan Yohanes Pembaptis, Bang. Kalau Yohanes Pembaptis itu yang kematiannya dipenggal. Itu yang Abang baca itu Yohanes yang ngarang Injil Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis. Pusing kan, Bang? Dan ini Yohanes 1 ayat Lah iya, itu Yohanes murid Yesus, 31. bukan Yohanes Pembaptis. Ya, tapi itu menceritakan Yohanes Pembaptis, Bang. Coba baca dari awal, saya dengarkan. Di mana Yohanes Pembaptisnya? Kalau Yohanes Pembaptis itu langsung disebut Yohanes Pembaptis. Di mana ada Yohanes Dan aku Pembaptis di situ? sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, Hmm. supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Nah iya, itu bukan Yohanes Abang. Coba Abang buka nih. Itu Yohanes, menceritakan Yohanes Pembaptis, di Bang. mana itu menceritakan Yohanes Pembaptis? Itu Nah, itu lagi Yesus membaptis kan? yang telah mengutus aku. Itu Yohanes, murid Yesus. Sekarang Abang buka nih. Yohanes 21 ayat 24. Buka dulu, biar Abang tahu. Bukan, bukan, Bang. Ini Loh, tadi kok bukan? menceritakan Yohanes Ya, Pembaptis, nggak apa-apa, bukan, nggak Bang. apa-apa. Abang buka dulu Ini Yohanes. tanya dulu, Bang. Dijawab dulu. Oh, Ini tadi menceritakan Yohanes Pembaptis, di mana bukan. ada Yohanes Pembaptisnya di situ?
Coba ada baca perikopnya. Perikopnya baca. Ini tadi membicarakan Iya, siapa? dibaca perikopnya, ditunjukkan kepada saya. Mana perikopnya? Itu bukan Dialah Yohanes yang Pembaptis, Bang. Kok Yohanes dialah yang Pembaptis? kumaksud ketika aku katakan Kak, kemudian coba-coba Yohanes berapa? Yohanes berapa? Yohanes 1:30 Oke, bentar ya. ya dari 29 nggak apa-apa. Ya, ya. Bentar. Yohanes 1 ayat 30, 29. 29 dari 29 nggak apa-apa Bang. Itu udah jelas Tuhan mengatakan inilah anakku. Kalau Adam itu ciptaan Bang. Kalau Yesus itu Baik, sebentar, sebentar. lahir Bang. Beda Oke, oke. antara ciptaan dan lahir Sebentar, itu sebentar, aku beda bacakan Bang. dulu. Aku bacakan dulu. Ini bukan Yohanes Pembaptis, Bang. Ini Yohanes, It- Bang. Itu menceritakan Yohanes Pembaptis Bang. Oke. Iya toh Bang? Iya bukan Bang? Sebentar, sebentar aku bacakan nih ya. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa. Yang dialah yang dimaksud ketika aku katakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air. Telah berfirman kepadaku, kalau engkau melihat roh itu turun di atas orang dan tinggal di atas, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan telah melihatnya. Gak nyambung nih Bang. Aku nanya apa jawabannya Itu gak nyambung. Gak, yang aku itu tanyakan, gak gini-gini. apa Bang? Yang aku tanyakan, kenapa Yohanes yang membaptis Yesus? Anda tahu tidak? Pembaptisan itu tanda penebusan dosa. Itu yang pertama. Yohanes Harusnya, disuruh Tuhan Bang aduh si Abang. agar Coba menjadi Abang baca saksi. lagi, Abang baca Yesus. lagi, Abang baca. Ini saya tunjukkan kepada Abang ya. Saya tunjukkan kepada Abang. Abang yang baca. Iya, yang 29 Coba, tadi coba, loh, coba. yang Iya, iya, 29 sampai ini nih, 33 ini. tadi loh. Oke, nih aku tunjukkan kepada Abang nih. Nih, Abang baca sendiri. Itu kan Nah, ya, oke, kita itu kan tunjukkan nih. Yohanes Eh, menjadi saksi. ini coba ya yang aku tanyakan kenapa Yesus yang dibaptis oleh Yohanes? Kenapa bukan Itu Yohanes yang dibaptis oleh Yesus? Sekarang tunjukkan. Kenapa alasannya? Coba itu coba dibaca. karena Coba dibaca. itu karena Enggak dibaca itu dulu karena ayatnya. Enggak dibaca ayatnya dulu pada biar teman. kesesok ya 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 Bang. Nah, coba. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Oke, Dialah yang 2:30. kumaksud ketika aku katakan Nah, terus Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku ia akan datang seorang yang telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku dan aku sendiri pun mula-mula tidak tidak mengenal dia tetapi untuk itulah aku datang untuk membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel Bang. terus. Jadi Lanjut lanjut lanjut. Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah Dan melihat aku roh turun sendiri dari sebentar, sebentar. langit Dan aku sendiri pun dan mula-mula tidak aku mengenal dia. Tapi untuk itulah ya aku datang membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. kan iya itu Yesus, Pak. Iya Terus itu. di 32-nya. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Bawahnya, Terus, Pak. terus. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku, dia itu adalah suara yang dari langit tadi ya, Bang, yang Terus, dikatakan Yohanes Pembaptis dia dapat apa? Ilham atau apa ya? terus. Itu ya. Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah Oke, itu yang akan oke, membaptis oke. dengan Roh Kudus, Bang. Oke, baik. Yang saya tanya, itu kan tadi Abang sudah baca sampai selesai itu satu perikop itu. Kenapa Ya, Yohanes membaptis Yesus, bukan Yohanes yang dibaptis oleh Yesus? Abang tahu tidak bahwa pembaptisan itu tanda penebus, tanda penghapusan dosa, pembersihan dosa. Kenapa? gini loh, Bang. Tahu Iya, nggak sih? iya Tadi loh. kenapa? Iya disuruh Allah Iya kan, itu, oke. Yohanes ini disuruh oleh baru Allah.
Enggak, Yohanes Iya, disuruh oleh Allah kan. Anda tahu tidak, iya. pembaptisan dosa, pembaptisan pembaptisan itu kan penghapusan dosa. Kenapa Yohanes itu yang baptis Yesus disuruh Allah? Anda tahu tidak kenapa? Kenapa Yohanes disuruh oleh Allah Itu membaptis? Iya, dibaca toh kenapa? tadi, Bang. Iya iya, Agar kenapa dia alasannya? Itu dikenal yang di saya tanya. Israel. Ini Kenapa? loh, Bang, saya jawab. Agar dia dikenal di kaum Israel. Aduh, si Abang Bahwa roh Tuhan nggak telah paham. turun Nggak ke paham. Iya, atasnya. saya nggak masalah kalau itu roh Tuhan turun, nggak masalah. Yang Itu saya menjadi tanyakan, saksi karena waktu dibaptis itu banyak orang, Bang. gini 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 gini. Nggak Gini seperti loh di Bang, Gua gini loh Hira, Bang. Bang. Nggak Gini seperti gini di Gua nih. Ini di aku Gua jelasin Hira ya Bang nggak ya. ada Gini, saksi. iya gini Nggak aku ada jelasin saksi ya. itu, Bang. Oh, nanti kalau masalah saksi aku tanya satu hal. Ya, Jadi Yesus itu dibaptis karena dogma. Ini jawabannya Bang. Ini nih ya, ini saya jawab nih. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis itu karena Yesus berdosa. Kenapa Yesus berdosa? Karena menurut ajaran Kristen, setiap bayi yang baru terlahir itu membawa dosa waris. Kalau Adam, bentar, itu ajaran Kristen sebentar, apa Yahudi, sebentar, Bang? sebentar, sabar, sabar, bukan apa enggak. Ajaran Paulus itu, ajaran Paulus Itu belum mengatakan, ada Paulus, sebentar Bang. Bang, sebentar Waktu Bang. Yesus dibaptis belum ada Paulus, Sekarang Bang. saya tanya, yang mengajarkan ajaran ajaran dosa waris siapa? Nggak tahu. Loh, berarti Anda tidak percaya dosa waris? Nggak Nih, ada. saya tunjukkan ayatnya. Oke, oke, saya tunjukkan ayatnya. Jadi kenapa Yesus itu dibaptis? Karena dia membawa dosa waris. Oke, saya tunjukkan ya dasar dosa waris. Ya. Ya, Tentang Yesus itu. ya di Atau Alkitab tentang ada orang dosa lain. waris. Dalam dosa waris, bentar ya, kita lihat ayat. Mau saya berasumsi ya. Nah, Kenapa yang disuruh Tuhan? Maksudnya gimana ini? Itu kemanusiaannya Nandar. oke, kemanusiaan ya, berarti berdosa kemanusiaan Yesus. Oke, Enggak. Tetap enggak. oke ya. Kita Itu lihat. mudah kok, Bang. Jawabnya, Bang. Oke, Roma Bapaknya Yesus. 5:12. Bapak Yesus. Abang baca, sebentar, Bang. Abang baca Roma 5:12. Silakan. Roma itu belakang atau depan, Bang? Ya, aduh, masa letak Roma aja nggak tahu. Roma itu Perjanjian baru bukan perjanjian lama. Roma itu perjanjian baru. Masa gitu aja ya, nggak ya. tahu. Roma itu Ya. perjanjian baru. Roma pasal 5 ayat 12. Maksudnya di halaman depan atau belakang gitu loh. Biar Cari enak sendiri nyarinya Bang, aku. masa halaman depan belakang aja harus saya ajari sih. Belakang lah Bang. Enggak. Gini loh, Bang. Maksudnya buat jelasin ini aja. Udah aku aja. Nggak usah yang pendeta-pendetaan. Gitu, Bang. Ya udah, coba Anda buka Roma 5:12. Roma Roma itu. 5:12. Wah. Ini paling belakang Wahyu. Terus Roma yang mana ya, Bang? Aduh, ya Allah. Aku kok jadi Aduh. pusing menghadapi Anda. Aku nggak tahu. Roma 12. Itu tuh, Bang. Roma 5:12. Roma. Oh, nggak ada, Bang. Kok nggak Wah, ini ada? Itu Roma. kitabmu, masa nggak ada? Roma berapa, Bang? Roma pasal 5. ke-5 ayat 12. Coba dibaca. 5 ayat 12. ke-12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, semua orang telah berbuat dosa. Makanya kenapa Yesus dibaptis? Karena Yesus bukan bayi yang suci, tapi Yesus melakukan dosa karena dosa Bang, waris. Makanya dibaptis oleh Yohanes. Gitu aja di kok sini, repot nih. Bang, Ini nih. Bentar, sebentar, sabar ya. Sabar, Bang, sabar, sabar, nggak sabar, ada sabar, sabar, kata-kata sabar, sabar. Sabar, dosa sabar, sabar, sabar. waris. Nih, aku bacakan ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Inilah kenapa Yesus dibaptis
Karena Yesus juga termasuk yang telah mewarisi dosa. Dosa waris dari siapa? Dari ibundanya ketika dia dilahirkan. Anda tadi berbicara, ini tadi saya agak menggelitik nih ya. Coba Anda buka Yohanes 17 ayat ketiga. Ini menggelitik ini. Coba Yohanes 17 ayat 8 buka. Injil Yohanes 17 ayat ke-8. Yang Tadi ini tadi belum tak enggak, jawab, belum, nanti nanti lagi sekalian. nih. Iya, nanti sekalian, sekalian. Ini Udah tadi lupa tadi. menggelitik. Ya, nanti juga aku lupa kalau nggak dibahas sekarang. Yohanes 17 ayat ke-8. Wah, repot ini, saya ditanya tapi nggak boleh jawab ini. Silakan dijawab, 17 boleh. Nanti setelah ini jawab. Mumpung ingat. Nanti aku juga 17 lupa. ayat ke-8. Yohanes 17 ayat ke-8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Baik, pertanyaan Hmm. saya. Nanti Anda boleh jawab ya semuanya Hmm. tadi itu. Siapa saksi Nabi Musa menerima firman Tuhan? Itu yang pertama. Yang kedua, siapa saksi Yesus menerima firman? Yohanes 17 ayat ke-8, Yesus menerima firman. Siapa saksi? Dan di mana siapa saksinya Musa bertemu dengan Tuhan di Bukit Tursina? Jadi Pak, silakan jawab. Waduh, yang perjanjian lama nggak tahu aku, Bang. Oh, nggak Yang tahu. Baik, sekarang Yesus perjanjian saja baru ya? saja. Di Ya, Yesus. mana siapa saksi bukan, Yesus. siapa saksi Yesus menerima firman di dalam Yohanes 17 ayat ke-8. Hmm. Silakan. Bukan, Silakan jawab juga yang tadi kalian di maraton. Pertanyaan saya, siapa saksinya Yesus menerima firman? Sampai kiamat pun nggak ada. Silakan, cari. Yesus itu firman, Bang. Ya itu tadi Yesus menerima firman. Mana? Yohanes 17 ayat ke-8, Yesus menerima firman, segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, aku sudah menerima, dan aku sampaikan juga kepada murid-murid. Nah, Iya, karena dia rohnya adalah firman Tuhan. loh, Segala Yesus di situ firman-Mu telah menerima kuterima. firman. Iya, diterima di dalamnya, Bang. Iya, kan siapa saksinya? Hmm? Siapa Gini aja, saksinya? Bang. Loh, Ini kok aja. gini aja? Tadi Eh, Anda mengatakan siapa Nabi Muhammad saksinya menerima Quran. Yesusmu saja tidak ada saksinya. enggak, gini aja, Bang. Loh, kok gini aja? Udah jawab Ayah juga. Sudah saya bilang, Bang, orang Kristen kalah debat terus kalau sama ini, saya. lo, Tidak ada lo, sanggup mau menjawab. diturunin ini, mau diturunin ini. Kayaknya. Enggak, itu tangan saya di sini kok Ini turunin. loh, Bang, mau saya jawab. Iya, silakan. Jawabnya gampang kok, Bang. Bapak kandung Yesus itu siapa toh, Bang? Loh, jawab malah bertanya. Bapak Ya, kandung jawabannya Adam juga siapa, Bang? Aku boleh nanya nggak balik. ada. Enggak ada, Adam, sama. Yesus juga Adam enggak ada. ciptaan. Adam ciptaan. Iya, Yesus juga ciptaan. Coba baca Enggak, Wahyu. enggak Yesus Yesus. Yesus Wahyu dilahirkan. Amsal 8 Yesus ayat 22. dilahir. Yesus dilahirkan, Bang. Yesus diciptakan. Coba baca kitab Amsal 8 ayat 22 dibaca. Bentar, Bang. Yesus Loh, itu dilahirkan Anda atau diciptakan? dilahirkan diciptakan lah. Emang dia jadi sendiri Yang, di nah, dalam gini, Bang. proses Gini bentar, loh, Bang. di dalam Gini, Bang. proses Gini, Bang. Gini, Bang. Yang membuat Ibu Maria hamil itu siapa, Bang? yang membuat Ibu Maria hamil kehendak Mm-mm. Allah, kehendak Allah, Hmm? kehendak Allah. Tuhan. Ya, kehendak Tuhan. Terus, Berarti Bapak Yesus siapa? Yang bikin Ibu Maria hamil itu siapa, Bang? kehendak Itu Allah, bapaknya kehendak Allah. Yesus itu. Makanya di dalam Al-Qur'an ini saya jawab ya. Dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Imran ayat 59, "Inna masala Isa indallahi kamasali Adam, khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun." Ketika penciptaan Isa di sisi Allah sama seperti penciptaan Adam. Ketika Allah Oh, enggak, berkehendak, bentar, beda, loh, beda. sebentar, sabar, sabar. Ketika Allah menciptakan Adam, Allah berkata, "Kun," jadi maka jadilah dia. Jadi Yesus itu adalah produk dari kehendak Allah, firman. Jadi ketika Allah katakan jadi, maka jadilah Yesus. Makanya dia, Bang, gini Bang. Yesus itu, Yesus itu kalau Adam kan langsung jadi manusia ya dibentuk oleh Tuhan. Kalau Ya, Yesus itu dibentuk oleh Allah dari perut Bunda Maria, jadi ya. segumpal Yang sebentar, membuat Bunda sabar, Maria sabar, 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 aku hamil lagi kan ngomong. Tuhan toh? Sabar. Jadi dia itu dibentuk oleh Tuhan. Ya, Dibentuk dari segumpal daging, dari ya, segumpal darah menjadi ya, segumpal daging.
Hmm, Siapa yang memproses ini? buat. Nah, Ya itu sebentar, itu bapaknya yang Yesus memproses itu. Allah. Ya itu Sekarang Anda bapaknya. baca, tuh kan, sekarang Anda baca Amsal 8 ayat 22. Sekarang baca tuh. Amsal 8:22. Siapa yang membentuk Yesus ada di situ? Coba. Berani Amsal nggak baca? Amsal 8 ayat 22. itu perjanjian baru, Bang. Astagfirullah, ya Allah. Perjanjian baru Anda bilang, Anda ini Kristen apa sih? Nggak tahu Amsal. Astagfirullah. Nggak tahu, Bang, aku, Bang. Amsal itu kitab perjanjian lama Wah, yang nggak. ditulis oleh Raja Solomon. Tuh, Aduh, malah perjanjian lama saya nggak bisa, Bang. kenapa nggak bisa? Itu sudah kayak aku membaca bukunya, eh, kamu tahu, Abang tahu toh, apa namanya? Hmm, Gajah Mada, Majapahit. Ya kayak aku baca Honocoroko itu, Bang. Itu udah frasa bahasanya udah beda, Bang. Sulit dimengerti itu, Bang. Kalau perjanjian lama. Soalnya perjanjian lama itu nggak dirubah, nggak direvisi ke zaman. Jadi Ah, sulit untuk ya dah. memahaminya, Bang. Kalau Ini nanti perjanjian. Anda dimarahin oleh orang Kristen di bawah loh. Karena orang Kristen itu meyakini kitab Amsal sebagai firman Tuhan. Ya kan makanya saya bilang saya bukan siapa-siapa, saya Ya bukan. makanya Anda bukan siapa-siapa kok berbicara tentang agama. Saya nggak mau mempermalukan orang Kristen. Anda ditanya Amsal saja enggak. Ditanya, disuruh baca Roma, ini perjanjian lama apa perjanjian baru. Bagaimana Anda bisa menjelaskan Alkitab Anda Bang aja kalau nggak ada sudah yang bisa dibaca dulu menjawab sekarang saya tanya, di gini loh, dalam Bang. di dalam sebentar, di dalam kitab Abang, Abang saya pengen lihat Abang pakai kitab. Abang baca kitab apa sekarang? Coba lihat. Perjanjian baru, Bang. Coba lihat dulu. Perlihatkan Ah, kepada saya. Ada perjanjian lamanya enggak di situ? enggak, Kenapa enggak. Anda enggak pakai perjanjian lama? Perjanjian lama ada tapi bahasa Jawa, Bang. Mumet tahu, Bang, bahasa Jawa. Enggak ada bahasa Indonesia. Enggak punya, Bang. Enggak Aku punya tuh Alkitab yang seperti ini. aku tuh orang orang jahat, Bang. Siapa Itu yang loh, nanya Anda Bang. orang jahat? Saya Gini nggak loh, mau. Bang, dari segala pertanyaan aku tadi nggak ada yang Abang bisa jawab. Oh, jawab. Kamu kitab Amsal aja nggak tahu. Mengapa Oke, Tuhan bicara kepada Yohanes Pembaptis, "Inilah anakku yang kukasihi." enggak. Saya nggak bertanya Itu itu. enggak Saya itu tadi enggak tanya itu Abang nggak jawab. Yohanes. Enggak, itu ternyata di dalam Lukas 7 ayat 38 juga, Lukas berapa tadi ya? Itu Adam juga adalah anak. Itu Abang nggak bisa jawab. Loh, Terus kok nggak bisa siapa jawab? siapa bapak kandung Ya udah, Yesus? Via kamu menang. Saya nggak bisa jawab. Udah. Bang Terus puas, Bang puas. Bang Nandar juga nggak bisa jawab. Ya, Terus udah. gimana? Ayah kandung Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Makanya dia disebut anak Tuhan. Sekarang yang disebut anak Tuhan itu siapa saja? Ya Yesus, anak Loh, Allah. tadi Anda ini memang luar biasa ya. Ini aku tunjukkan lagi nih. Ya saya tunjukkan lagi nih. Enggak ngawur yo. Kenapa Yesus dihukum salib, Tar, Bang? tar, 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 tar. Nih aku Kenapa tunjukkan Yesus lagi. dihukum salib? Aku Kenapa tuh Yesus dihukum salib? enggak. Tar, aku tunjukkan lagi nih. Abang ini luar biasa lah ya. Kenapa Yesus dihukum salib? Sebentar, 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 sebentar. Aku tunjukkan nih. Karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Sabar, 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 Itu semua orang tahu, Bang. sabar, Kenapa Yesus dihukum salib? Karena dia menyamakan sabar, dirinya dengan Allah. sabar, sabar ya. Anda baca tadi ayatnya Lukas 3:38 baca lagi. Lukas 3:38. Lukas, Lukas 3:38. Abang lola banget sih. waduh ini pertanyaan di balik pertanyaan ini. Loh enggak, tadi Anda Mas, mengatakan anak Allah itu hanya Yesus. Anak Allah itu bukan hanya Yesus. berarti Anda juga anak Allah, bukan ciptaan, Bang. Udah baca aja dulu.
Lukas berapa, Bang? Lukas 3:38. Lukas 3, Lukas 38. 3:38. 38. Mana Lukas Coba dibaca. 3? Yang anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah ini. Ya udah Itu. dibaca aja lah, baca aja lah. Ya itu udah. Anak Iya, Enos, ternyata Adam juga siapa? anak Allah. Ya ternyata Adam juga anak Allah. Sekarang Matius 5 ayat 9. Matius. Adam anak Allah. Sekarang Matius 5:9, baca yang kencang. Waduh, kok ini Kok rampang kenapa itu. mengeluh? Itu kitab Anda loh. Kenapa? Aduh, dari tadi Matius udah 5, Matius Matius 5 ayat 9 dibaca yang kencang. Siapa anak-anak Allah itu? berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut Disebut anak-anak apa? Allah. Disebut apa yang kencang lagi? Nih aku tunjukkan ayatnya. Jadi yang Ini disebut anak Allah itu bukan hanya Yesus. Kalau saya, Anda pun kalau membawa damai disebut ini nih. Matius 5, ya, Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang-orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi yang disebut anak Allah itu bukan hanya Yesus. Lukas 3:38 Adam disebut anak Allah. Yakub disebut anak Allah. Semua anak Allah itu banyak, itu bukan hanya itu Yesus. Allah Allah yang mengangkat mereka menjadi anak-anaknya. Nah, iya Kalau ini kan Yesus, Alkitab Anda. kalau Yesus emang bapaknya Allah, Bang. Sudahlah. Ya baik, Bapak kan terserah Anda. Saya bapak memang kandungnya, kalau iya terserah Anda lah, terserah. bapak kandungnya Iya iya, Yesus itu Bapak Allah. kandung. Iya, berarti ibu kandungnya siapa? Manusia, Oh, berarti bapak di Sorgawi itu kawin sama Bunda Maria gitu. bukan kawin, Bang. Itu istilahnya bukan kawin, ya. Loh, kata Anda Bukan bapak adalah ayah kandung daripada Yesus. Berarti bapak bukan berzina berarti dengan Maria gitu. gini, Bang. Bukan berarti harus berhubungan badan ya, Bang. Loh, iya Tap kan anak kandung. Berarti bapak iya, kandungnya adalah ini, bapak. bapak kandung bapak kandung itu yang membuat Bunda Maria mengandung Yesus. Kenapa bapak tidak memberikan nafkah kepada Bunda Maria? Memberikan apa? Nafkah, nafkah lahir dan batin. Itu tidak bertanggung jawab, Pak. Karena Loh, karena Yesus karena Yesus karena Yesus emang utusan untuk Loh, menebus dosa katanya dunia. tadi anak kandung Allah, sekarang utusan. Aduh Bang, sorry Iya. udah Bang, cukup Bang. Aduh, Aduh, luar apa nggak? biasa ini. Blunder kan? Yesus anak Enggak, kandung Pak. Allah. Bunda Maria berarti Mm, ibu kandung siapa? Yesus. Ibu kandung Yesus. Ibu kandung Yesus Hmm. namanya Bunda Ibu Maria toh Bunda Maria. Ayah kandung Yesus Allah. pernah nggak bapaknya Yesus menafkahi lahir dan batinnya Bunda Maria? Maksudnya Bang. Menafkahi, Oh bertanggung itu jawab. pengorbanan apa? Itu Hah? pengorbanan kok Bang. Pengorbanan. Berarti namanya Untuk bapaknya Yesus ini tidak bertanggung jawab, ayah kandungnya untuk Yesus, karena dia untuk tidak bertanggung menebus jawab dosa dunia. menelantarkan istrinya. Kayak Kan gitu Bang. lah Itu iya kan? modelnya kayak gitu. Iya modelnya kayak gitu. Wah, Anda sudah menghujat Itu bapak berarti. itu jadi Atau ini Kristen Bang, Anda kok buat Kristen eh, ajaran baru, ada ayah kandung Yesus, iya. ada bapak kandung Yesus, ada aduh luar biasa itu. Iya emang ayah kandung Yesus Bapak, Allah. Allah, Terus ayah kandung Yesus siapa Bang? bap Saya tanya, ayah iya, kandung Yesus ayah siapa? kandung Yesus bapak kan? Betul. Siapa? Siap. Enggak. Betul nggak Bang? Loh, Betul nggak Bang? enggak menurut kalau kalau menurut Islam bukan. Kalau menurut Islam Enggak kok. Yesus Siapa? Kalau menurut Islam, Yesus itu bukan Hmm. anak kandung Allah, tapi Yesus itu adalah manusia yang diciptakan dengan cara ajaib melalui Hmm. dengan Tuh. kalimat Allah yaitu kun. Jadi maka jadilah dia. Bukan bukan Allah itu adalah ayah kandung Yesus. Makanya Allah membantah keyakinan itu di dalam Quran surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad.
Katakanlah Allah itu satu, Allahus Shomad, Allah lah tempat berlindung, tempat bergantung, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu untuk menyindir, itu untuk memperingatkan keyakinan orang-orang semacam Anda yang menghina Allah, Allah punya anak kandung. Begitu, Bang. Kok Itu untuk bisa? menebus dosa dunia, Bang. Itu rencana Tuhan, Bang. Aduh, Karena nggak ada yang bisa lepas dari dosa. Kita Yesus berbuat baik seumur Yesus juga hidup, punya istri. Bang. Yesus punya istri. Enggak. Kita Loh, kita berbuat baik seumur hidup, Bang. Itu baru standar sudah dari sudah Tuhan, sudah, Bang. Bang. Gini aja deh, Bang, aku tuh gak mau ngeyel-ngeyelan. Saya sudah menyampaikan, terima kasih Abang sudah hadir di sini. Aku nggak mau, apa ya, nggak mau kita ini kan diskusi ini nggak bermaksud untuk memasukkan orang kepada agama Islam, tapi untuk Ya, mengedukasi. Biarkan teman-teman yang ya, menilai, biarkan teman-teman yang, ya. kita sependapat untuk tidak sependapat ya. Jadi kalau Itu ya, eyel-eyelan bentar Bang, bentar. Kalau kita ngeyel, kalau kita terus mempertahankan apa yang kita yakini ya sudah. Karena iman ya, itu, betul, Bang. kalau masalah iman itu iman Anda. Saya tidak mungkin kemudian memaksakan iman Anda. Tapi Ya, di sini seperti kita hanya berdiskusi. Ternyata keyakinan Anda ini berbeda dengan keyakinan Kristen yang lain. Kalau Kristen yang lain, ah, sebentar, sebentar. Kalau Kristen yang begitu. lain, kalau berdiskusi dengan saya, tidak pernah mengatakan bahwa Bapak itu adalah ayah kandung daripada Yesus. Karena implikasinya kalau Bapak adalah ayah kandung Yesus, maka berarti dia tidak bertanggung jawab kepada istrinya. Istrinya siapa? Bunda Maria. Ini penghinaan. Baik Bang, terima kasih ya atas hadirnya malam hari ini. Biarkan penonton yang menilai. Saya tidak mau mengklaim Eh, saya menang dan saya juga tidak mau mengklaim Abang kalah. Biarkan penonton yang menilai karena ini tujuannya untuk mengedukasi ya. ya, Terima kasih Bang aku ya. pamitan dulu, boleh, Bang? Pamitan dulu. Iya, Eh, Semoga selalu yang terindah dan terbaik terlimpah untuk kita semua. Dan jangan lupa ya, ingat tadi Bapak Yesus kandung itu siapa. iya, iya, iya. Bapak kandung Yesus, Bapak ya kan Anda kan istri Ya, ya istri Kak. kandung Ya. Yesus, istri Bukan kandung istri. Bapak Maria. Enggak. Udah langsung aja udah. Terima kasih ya. Oke Bang, makasih Bang. Tuh, udah pusing ini. Konten ini ada aja ini. Kalau agama aja ayah kandung. Oh, ya Allah. Oh, Halo, ya Allah. Oke, oke. Apa kamu halo. ketagihan kamu? Dika, kamu ketagihan Bang. Saya injili. Kita bertemu lagi. Dengerin deh. Sabar, sabar, sabar. Lalu ngambil pelajaran dulu. Bluetooth disconnected. Anjay.
apa Dika? Ah, Mau ngapain? ikutan. Dika, aku mohon maaf ya, aku udah ngantuk nih, udah jam 11. Oke Anjay, selamat tidur. Oke. Terima kasih ya Dika, sorry ya. Oke, Udah siap. ya aja besok kalau mau jam 9. Temanya apa? Oke. Teman-teman mohon maaf ya temanya sudah